Hai, nama saya Muhammad Aksal Tata Taufik. Saya adalah mahasiswa dari ITB Stikom Bali. NIM saya adalah 1900396. Di video kali ini, saya akan membuktikan bahwa mata kuliah kalkulus, rumus-rumusnya itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selama penelitian saya berhasil menemukan dua contoh pengaplikasian rumus-rumus kalkulus dalam kehidupan keseharian kita. Dua contoh ya. Yang pertama adalah dalam menghitung biaya marginal, dan yang kedua adalah menghitung pendapatan barang yang terjual. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa biaya marginal dan kenapa pendapatan barang yang terjual? Hal itu saya pilih karena rumus biaya marginal itu termasuk dalam rumus kalkulus diferensial atau kalkulus turunan, dan menghitung pendapatan barang terjual juga termasuk rumus kalkulus diferensial. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan utama. Menghitung biaya marginal. Bagi kalian yang belum tahu apa itu biaya marginal itu simpelnya biaya tambahan yang dikeluarkan saat memproduksi satu unit produk tambahan. Nah, marginal cost ini penting banget bagi sebuah perusahaan di saat perusahaan tersebut akan memutuskan apakah dia akan meningkatkan volume produksinya atau tidak. Nah, kalau kalian masih bingung juga, saya akan memberikan contoh nyatanya beserta permasalahannya dan penyelesaiannya juga. Di sebuah kota terdapat sebuah perusahaan X. Perusahaan X ini adalah perusahaan yang memproduksi botol minum anti pecah. Nah, di produksi yang pertama perusahaan X ini mengeluarkan biaya sebesar 100 juta rupiah untuk menghasilkan 500 unit botol minum anti pecah. Setelah berhasil diproduksi dan dijual, dan ternyata produknya itu laku keras, sehingga perusahaannya semakin meningkat. Pada suatu titik, akhirnya perusahaan tersebut mulai memikirkan apakah akan meningkatkan volume produksinya atau tidak. Akhirnya setelah itu mereka memutuskan untuk menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja. Jadi mereka menambah mesin baru, mesin untuk membuat botol minum anti pecahnya, dan menambah karyawan baru untuk pengoperasiannya. Di produksi yang kedua, perusahaan tersebut mengeluarkan biaya sebesar 190 juta untuk menghasilkan 1000 unit botol minum anti pecah. Jadi ada peningkatan ya dari 1000 unit, dari 500 ke 1000 unit. Nah, di saat inilah baru perusahaan tersebut membutuhkan biaya marginal ya, untuk menghitung biaya marginalnya. Apakah perusahaan tersebut dengan uang yang lebih sudah sepadan dengan hasil yang didapatkan? Oke, dari sini kita bisa lihat rumusnya adalah rumus biaya marginal MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Mari kita bedah rumusnya. Mulai dari MC itu adalah singkatan dari marginal cost atau biaya marginal. Lalu TC adalah total cost atau total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Dan terakhir adalah Q atau quantity atau jumlah produksi perusahaan tersebut. Kita masukkan angka-angka yang ke rumusnya. Kita mulai dari TC. TC itu total biaya yang dikeluarkan. Jadi cara mencarinya adalah mengurangi biaya yang perusahaan tersebut keluarkan yang terakhir dengan yang sebelumnya. Jadi perusahaan tersebut kan terakhir kali produksi, yang kedua itu mengeluarkan biaya sebesar 190 juta. Jadi jika dikurangi dengan yang sebelumnya yaitu 100 juta, hasilnya adalah 90 juta. Jadi 90 juta itu adalah DC-nya. Lalu selanjutnya adalah Q. Cara menghitung Q juga sama, yaitu tinggal mengurangi jumlah produksi unit yang terakhir perusahaan tersebut dengan yang sebelumnya. Yang terakhir kan 1000 unit dan yang sebelumnya 500 unit. Jadi tinggal dikurangi aja. 1000 dikurangi 500 unit, jadinya 500 unit. Itu adalah Q-nya. Sudah dapat TC dan Q-nya, tinggal dimasukkan ke rumus MC-nya, yaitu 90 juta tadi dibagi dengan 500. Hasilnya adalah 1.800.000 rupiah. Nah, hasil ini 1.800.000 rupiah itu adalah marginal cost yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Dari sini kita bisa tahu apakah perusahaan tersebut pengeluaran itu sepadan atau tidak dengan peningkatan volume produksi tadi. Jadi marginal cost ini bisa dijadikan acuan untuk perusahaan tersebut ke depannya, apakah akan tetap meningkatkan volume produksinya atau tidak, atau cuma ningkatin setengahnya dari yang tadi itu, atau memang benar-benar nggak jadi ningkatin. Bisa aja. Tapi nggak cuma dengan satu biaya marginal ini aja ya, harus ada kurang lebih ya berkali-kali percobaan dulu supaya tahu hasilnya. Jadi nggak cuma bisa sekali. Oke.
Dan next dengan pembahasan yang kedua, yaitu menghitung berapa total pendapatan yang didapat. Kalau kalian nggak tahu pendapatan barang yang terjual, itu sama aja kayak omset penjualan gitu. Jadi omset, kalau kalian belum tahu juga nih, saya kasih contohnya, tapi contohnya pakai perusahaan yang lain. Tadi kan perusahaan X, sekarang kita pakai perusahaan Z. Oke. Di perusahaan Z itu saya jelasin dulu. Perusahaan Z itu adalah perusahaan yang menjual casing HP. Jadi dia cuma jualan casing HP. Satu unitnya casing HP kita anggap semuanya harganya sama, itu Rp20.000. Nah, harga casing HP 20.000 unit satu unitnya. Dan selama seminggu perusahaan tersebut berhasil menjual sebanyak 731 unit. Oke. Dalam seminggu. Nah, setelah seminggu perusahaan tersebut ingin tahu berapa sih pendapatan mereka selama seminggu ini, selama penjualan mereka seminggu ini. Nah, disitulah baru pakai rumusnya. Rumus total pendapatan, yaitu R sama dengan Q dikali P. Sekarang kita bedah rumusnya. R adalah revenue, tingkatan dari revenue atau pendapatan. Lalu P adalah price. Price ini adalah price untuk per unit harganya ya. Dan terakhir adalah Q atau quantity. Quantity adalah jumlah barang yang terjualnya. Karena pertanyaannya di dalam seminggu, jadi nggak perlu diubah lagi, dibagi berapa per hari, berapa per bulan, tak perlu. Karena pertanyaan seminggu. Oke. Kita masukkan angka-angka tadi ke rumusnya, yaitu P. P-nya harga per unit. Tadi sebelumnya saya bilang harga per unitnya adalah 20.000. Jadi P sama dengan 20.000. Lalu selanjutnya adalah Q. Q, jumlah barang yang terjual di sini adalah 731 unit. Jadi Q sama dengan 731 unit. Dari sini tinggal masukin rumusnya aja. Harga yang tadi 20.000 dikali 731. Jadi hasilnya adalah 14.620.000. Jadi selama seminggu, perusahaan tersebut berhasil mendapat meraup omset sebanyak 14.620.000. Nah, jadi gitulah cara menghitung rumus total pendapatan yang terjual, barang yang terjualnya ya. Oke. Jadi itulah dua contoh penggunaan rumus kalkulus dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Anda bisa mengerti penjelasan saya, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.